Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Rizky Mahawirya. Pada video kali ini saya akan kembali membahas web dasar eh, tentang modul form. Dalam pemrograman web form ialah suatu tools dalam membantu interaksi aplikasi web dengan user. Dengan adanya form, user dapat memanipulasi jalannya sistem sesuai dengan keinginan. Dalam form dibutuhkan pembuka dan penutup tag form untuk menampung input yang ada. Adapun pembuka dan penutup tag form ialah sebagai berikut. Bisa dilihat yang saya blok. Itu adalah penutup dan pembuka tag form. Pada form biasanya dibutuhkan minimal dua atribut, yaitu action dan method. Action berisi halaman atau file tujuan untuk memproses inputan dalam form, sedangkan metode berisi tentang metode pengiriman data yang akan digunakan, get atau post. Terdapat dua metode pengiriman data yang digunakan dalam form, yaitu metode get dan post. Metode get berarti input user dikirim ke halaman atau file action melalui address bar, sedangkan metode post berarti input user tidak dikirim melalui address bar. Adapun beberapa jenis input pada form, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada form input type text. Text berarti teks input merupakan string biasa satu baris. Adapun sintak tipe teks ialah seperti yang saya blok. Input type radio. Type radio ialah tipe inputan yang memberikan user pilihan, namun user hanya dapat memilih salah satu saja dari beberapa pilihan tersebut. Biasanya digunakan untuk pilihan agama, jenis kelamin, dan lainnya yang bersifat diskrit. Adapun sintak type radio ialah yang saya blok. Yang ketiga ada form input type checkbox. Type checkbox ialah tipe inputan yang memberikan user pilihan, namun user dapat memilih lebih dari satu pilihan atau tidak memilih sama sekali. Adapun contoh sintak type box ialah yang saya blok ini. Lalu keempat ada form input type combo box. Combo box biasanya digunakan untuk membuat user memilih salah satu dari banyak pilihan. Fungsi combo box sama dengan radio, akan tetapi tampilan menunya yang berbeda. Adapun contoh sintaks type combo box ialah yang saya blok, malah di pembuka dan penutup. Lalu yang kelima ada form input type text area. Type text area biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang cukup panjang seperti alamat. Adapun contoh sintak type text area ialah seperti yang saya blok. Lalu yang terakhir ada mengupload file. Pada pemrograman berbasis website seperti PHP, fasilitas upload file sangat lumrah dibutuhkan. File-file yang disimpan dalam server dari proses upload dapat membantu dalam sebuah website. Adapun fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mengupload file ialah is_uploaded_file buka kurung tutup kurung berfungsi untuk konfirmasi ada atau tidaknya proses terjadinya upload file. Contoh misalnya seperti yang saya blok. Lalu ada move_uploaded_file buka kurung tutup kurung, di mana fungsi dari fungsi ini adalah untuk melakukan pengopian pada path destination ke bagian server. Contohnya seperti yang saya blok ini. Contoh codingannya. Pada sintak di atas, fungsi move_uploaded_file ialah memindahkan file ke dalam direktori atau folder yang sudah ditentukan, contoh folder upload yang telah disediakan. Baik, saya akan lanjut untuk mengerjakan tugas nomor 1. Buatlah program tampilan biodata menggunakan 5 form inputan di atas. Saya sudah buat kodenya di sini dengan file biodata.html. Lalu
Lalu saya masukkan metode post, saya sambungkan ke PHP proses.php ini untuk memproses semuanya. Saya tambahkan nama, saya tambahkan ID nama di sini juga, terus saya tambahkan jenis kelamin, type radio, saya tambahkan juga checkbox, lalu saya tambahkan juga pendidikan untuk memilih pendidikan yang ada. Saya tambahkan label alamat dan text area juga. Setelah itu juga saya tambahkan input submit. Untuk di bagian proses HTML nya seperti ini, dibuka dengan tanda tanya PHP, lalu if $server request method sama dengan post, lalu di sini ada nama sama dengan post nama, jenis kelamin juga sama dengan post kelamin, hobi juga, pendidikan dan alamat. Lalu kita panggil untuk menampilkannya di layar, untuk menampilkannya di web. Kita langsung buka saja. Saya akan langsung buka filenya, yaitu biodata.html. Di sini sudah ada tampilan biodatanya. Kita masukkan nama, lalu kita pilih laki-laki. Kita juga bisa pilih hobinya, membaca atau olahraga. Ini bisa dipilih lebih dari 2 atau tidak dipilih juga tidak apa-apa. Lalu ada pendidikan terakhir, harus dipilih salah satu. Dan yang terakhir memasukkan alamat. Lalu kita akan submit. Nanti hasilnya akan seperti ini. Baik, di sini saya akan lanjut untuk soal yang kedua, yaitu buatlah form login sederhana. Saya sudah buat sini HTML-nya dan PHP-nya. Saya buat login.html seperti ini. Saya sambungkan ke PHP proses underscore login.php ini. Saya sambungkan, saya bikin username dan password, serta saya masukkan juga inputan submit. Lalu saya panggil ID username dan ID passwordnya di sini. If. Lalu di dalam if lagi saya masukkan username sama dengan contoh user. Ini adalah username-nya dan ini adalah passwordnya. Tetapi jika berhasil, maka login berhasil dan selamat datang, lalu menampilkan username. Tetapi jika gagal, dia akan menampilkan login gagal, nama pengguna atau kata sandi Anda salah. Kita langsung praktekkan saja ke webnya. Baik, kita akan masuk ke webnya. Seperti ini tampilannya form login. Kita masukkan yang username tadi, yaitu contoh user. Lalu kita masukkan juga passwordnya, yaitu contoh password. Maka jika kita pencet login, maka login berhasil dan selamat datang contoh user. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.